Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya, Esti Wahyuningsih, CGP Angkatan 7 dari SD Negeri 2 Trimulyo, Kecamatan Gedung Surian, Kabupaten Lampung Barat. Pada kesempatan ini, saya akan mendemonstrasikan mengenai modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Dalam hal ini, saya melakukan wawancara kepada 2 kepala sekolah yang ada di sekolah saya dan di lingkungan sekitar. Yang pertama, saya melakukan wawancara kepada Ibu Wawang Warningsih SPD selaku Kepala Sekolah SD Negeri 1 Cipta Waras. Dan yang kedua, saya melakukan wawancara bersama Ibu Rohaini sebagai Kepala Sekolah SD unggulan, yaitu SD Negeri 1 Purajaya. Adapun tujuan pembelajarannya adalah CGP dapat melakukan suatu analisis atas penerapan proses pengambilan keputusan berdasarkan pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang berbagai paradigma, prinsip, pengambil dan pengujian keputusan di sekolah asal masing-masing dan di sekolah lingkungan lain. Selanjutnya, berikut adalah video wawancara yang kami lakukan. Baik, Bu Wawang, ini tujuan saya datang ke sini. Yang pertama silaturahmi, yang kedua ini saya ada maksud dan tujuan Ibu, ingin berbagi pengalaman gitu kan. Ini Ibu di sini sebagai kepala sekolah ya, SD Negeri 1 Cipta Waras. Nah, ini apa ya Bu? Ingin berbagi pengalaman, ingin wawancara terkait dengan pengambilan keputusan Ibu sebagai kepala sekolah. Jadi kan kalau di sekolah-sekolah itu ya Bu, kan biasanya sebagai kepala sekolah tentunya sebagai pemimpin pembelajaran itu pasti sering terjadi mungkin kasus-kasus ya Bu ya, atau apapun itu yang itu mendesak Ibu sebagai kepala sekolah untuk mengambil sebuah keputusan. Iya, jadi izin ya Bu ya. Silakan Ibu, kita berbagi. Ya baik. Baik Ibu, yang pertama bagaimana cara Ibu untuk mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah ini yang itu merupakan sebuah dilema buat Ibu. Oke, dilema yang kita temukan di sekolah ya Bu ya. Iya. Saya mengidentifikasinya dengan cara saya menemukan terlebih dahulu kasus itu dimana membutuhkan keputusan kebijakan yang mengandung kebajikan, di mana keputusan itu yang sama-sama benar yang harus kita pilih salah satu. Iya. Contohnya begini, di sekolah saya ada kasus, ada anak yang mempunyai mungkin sedikit keterbelakangan dalam IQ-nya, cara berpikirnya. Sementara dia sudah kelas 6 Bu, kelas 6. Nah, dia di situ di memorinya itu dia punya kekurangan, cepat lupa dengan apa yang dia dapat gitu. Di antaranya yang lebih parah lagi, sampai sekarang ini dia tidak bisa paham dengan huruf, tidak hafal dengan huruf gitu. Huruf aja yang A sampai Z dia tidak bisa mengingat itu, apalagi membaca. Nah, jadi dilema saya di situ, kalau menurut aturan yang kita dapat dari pemerintah dengan K13 di situ mengatakan bahwa tidak ada murid yang tidak boleh tidak diluluskan atau tidak naik kelas. Nah, sementara dengan keadaan siswa saya itu, dilihat dari usianya, kemudian dari cara dia berpikir dari tahun ke tahun yang tidak ada perubahan, itu kalau tidak diluluskan kasihan dengan dianya, mentalnya juga kan akan tertinggal, akan dia merasa dikucilkan dengan temannya. Itu kalau tidak diluluskan juga tidak akan ada kemajuan.
dia tidak akan kemajuan. Jadi itu saya mengidentifikasinya dari situ. Jadi saya harus memberi keputusan yang memang benar-benar penting dan ada kebijakan di dalamnya gitu. Oke, baik. Ya betul sekali ya Bu. Jadi kalau kasusnya seperti yang Ibu sampaikan tadi, jelas itu merupakan sebuah dilema yang sulit sekali untuk mengambil keputusan mana yang paling baik gitu. Mana yang paling baik buat sekolah, buat siswanya juga gitu, kemajuan pendidikannya. Iya, benar sekali. Jadi kalau menurut Ibu dalam misalnya kasus-kasus contoh yang Ibu sampaikan tadi, bagaimana cara Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar itu tadi. Jadi bagaimana cara pengambilan keputusan Ibu sebagai kepala sekolah? Iya, itu butuh waktu sebetulnya, butuh waktu ya dalam mengambil keputusan. Yang pertama ada beberapa langkah yang saya ambil. Yang pertama itu menimbang-nimbang dulu keputusan apa yang akan kita keluarkan. Setelah dipertimbangkan mana kira-kira yang terbaik untuk semua pihak, baru saya memilih keputusan yang paling tepat gitu. Untuk sekolah, baik juga untuk anak didik. Oke, ya baik. Jadi itu tadi Ibu menimbang-nimbang keputusan sebelum Ibu menentukan memilih keputusan ini loh gitu yang paling tepat gitu ya. Oke. Terus kemudian Ibu kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam Ibu mengambil sebuah keputusan? Oke, yang pertama sebelum saya mengambil keputusan, yang pertama tentu saja saya harus mengidentifikasi dulu masalah yang ada di sekolah. Mengidentifikasi, kemudian setelah diidentifikasi, dipertimbangkan baik buruknya, baru saya langkah berikutnya itu mengambil keputusan. Mana keputusan yang paling tepat. Oke, jadi Ibu didalami dulu mengidentifikasi masalah. Iya, permasalahannya kita dalami dulu, baru kita ambil keputusan. Oke, iya. Baik, Ibu kemudian ketika Ibu mengambil keputusan di sekolah yang merupakan kasus itu merupakan sebuah dilema bagi Ibu, kira-kira ada nggak Bu tantangan gitu ketika Ibu menerapkan sudah mengambil keputusan nih gitu, terus ada nggak tantangan ketika Ibu mengambil keputusan tersebut? Banyak sebetulnya, kalau di lapangan sebetulnya banyak. Setelah kita mengidentifikasi, mempertimbangkan, terus kemudian mengambil keputusan, kadang-kadang terjadi di lapangan itu keputusan yang kita ambil itu kadang-kadang kurang diterima ternyata. Banyak pihak yang mungkin menurut pihak lain, kenapa enggak begini gitu, ada saja gitu, tetapi dengan keyakinan insya Allah apa yang sudah kita keluarkan itu yang terbaik gitu. Oke, jadi Ibu anggap tantangannya ketika keputusan yang Ibu ambil itu tidak diterima mungkin oleh teman sejawat atau mungkin masyarakat komite, wali murid kan mungkin bisa saja. Terus untuk menangani hal itu Ibu bagaimana gitu Bu? Jika misalnya Ibu mengambil keputusan nih, terus kemudian dibantah oleh apa teman sejawat atau masyarakat atau komite gitu. Kembali lagi, saya di sini di sekolah itu sebetulnya cuma beda tugas. Mungkin guru-guru komite tugasnya apa, saya tugasnya di sini sebagai pengambil kebijakan. Tapi dalam pengambil kebijakan juga saya tidak bisa bekerja sendiri. Jadi kalau ada permasalahan seperti itu, saya selalu sharing antara guru, komite, bahkan wali murid. Gitu. Jadi saya sharing dulu apa yang saya ini, kemudian nanti ya itu tadi saya identifikasi lagi, kemudian itu hasil mufakat, hasil musyawarah itu yang saya ambil gitu. Oke. Kalau misalnya dari kasus yang Ibu sampaikan tadi, misalnya kasus tadi siswa yang kelas 6 tadi, kira-kira tindakan yang akan Ibu lakukan gitu, kalau tadi kan
berkoordinasi ya Bu dengan Iya, iya. guru, dengan komite gitu. Kalau yang ini untuk kasus si anak itu tadi kira-kira apa yang akan Ibu lakukan gitu? Berkolaborasi dengan siapa gitu mungkin? Yang pertama sekali kalau saya kolaborasi, pertama sekali yang saya ambil ajak bicara itu orang tuanya. Orang wali murid. Di wali muridnya yang bersangkutan langsung saya sampaikan kelemahannya seperti ini, dan ya saya banyak berdiskusi ini maunya seperti apa. Kalau saya kasih kebijakan seperti ini, ibu kira-kira seperti apa, gitu. Ya. Jadi nanti itu antara sharing antara saya dengan wali murid gitu. Itu kalau yang lebih dominan ya dengan wali muridnya dulu gitu. Ya, baik. Oke, terus kemudian apa ya Bu? Ketika Ibu menyelesaikan masalah, mengambil kebijakan itu, ada nggak Bu sistem penjadwalan, misalnya gini, hari ini nih terjadi masalah, apakah itu mau langsung diselesaikan hari itu juga, atau mungkin Ibu ada sistem yang seperti apa ya Bu, tata kala atau penjadwalan sehingga masalah itu tidak langsung diselesaikan saat itu juga, ditunda atau gimana? Mengenai permasalahan yang ada di sekolah, kalau saya pribadi itu melihat dulu letak permasalahannya seperti apa. Apakah itu bisa diselesaikan di waktu saat itu juga, atau memang bisa kita undur dengan membuat jadwal gitu. Jadi apapun kebijakan yang saya ambil itu disesuaikan dengan kondisi permasalahannya sendiri gitu. Ya, berarti disesuaikan dengan jenis-jenis permasalahannya aja. Kalau memang harus membutuhkan penanganan saat itu juga, ya kita jadi Ibu bisa langsung. Iya, bisa sesuaikan dengan kondisi. Oke, baik. Kemudian Ibu ada nggak itu seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau dapat membantu Ibu dalam mengambil sebuah keputusan dari kasus-kasus yang merupakan sebuah dilema itu tadi? Tentu saja ada. Yang pertama aturan. Kita di di dunia pendidikan kita juga ada aturan yang harus kita pakai dari pusat. Yang pertama aturan. Yang kedua tentu saja ada pihak-pihak tertentu, di antaranya komite, wali murid, bahkan guru-guru gitu. Jadi ya kita kolaborasi antara aturan, komite, guru-guru dan wali murid gitu. Oke, jadi di sini terjadi kolaborasi tentunya ya Bu ya, selain aturan yang Ibu pegang, itu Ibu juga di sini sudah berkolaborasi dengan komite dan juga guru-guru dan wali murid warga setempat. Iya, memang itu mereka apa ya Bu ya, warga sekolah. Iya, warga sekolah. Oke, baik. Kemudian Ibu dari selama Ibu jadi kepala sekolah nih, kan tentunya udah banyak sekali kasus-kasus atau keputusan-keputusan yang Ibu ambil. Nah, kira-kira ada pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari selama Ibu menerapkan pengambilan keputusan itu? Ada pembelajaran apa kira-kira Bu? Ada Bu, dan itu pembelajaran buat saya, sangat-sangat pembelajaran. Ternyata menentukan keputusan itu tidak semudah membalikkan tangan. Tidak semudah membalikkan tangan. Apa yang kita anggap sudah benar, ternyata di luaran masih ada kekurangan di sana sini gitu. Artinya kalau saya mengambil keputusan itu banyak hal yang harus saya pertimbangkan sebelum keputusan itu saya keluarkan. Imbas ke depannya seperti apa, untuk anaknya seperti apa, ke warga masyarakatnya, ke dunia pendidikannya seperti apa gitu. Jadi ya itu tadi, pembelajaran yang saya dapat itu ternyata mengambil keputusan itu nggak mudah, sangat sulit. Oke, terima kasih Ibu. Mungkin saya rasa sudah cukup materi wawancara saya hari ini.
terima kasih atas waktunya. Mohon Siap. maaf sudah mengganggu waktu belajarnya Ibu, waktunya hari ini ya Ibu ya. Jadi nggak apa-apa, terima kita kasih. sama-sama sharing. Ibu juga datang ke sini juga, ya sharing, kita bertukar ilmu. Iya, Ya mungkin apa yang belum saya terapkan di sini bisa saya dapat dari ibu, begitu juga sebaliknya. Itu namanya bertukar ilmu. Iya, terima kasih Bu. Ini tadi jadi saya punya banyak sekali ilmu yang sudah Ibu Oke, saya gali siap. lewat Ibu. Itu tadi pengalaman Ibu yang luar biasa. Oke, siap, Oke, terima kasih Ibu atas waktunya ya. Siap, Mungkin siap. silakan, mohon maaf saya mungkin akan melanjutkan aktivitas ini. Mohon langsung pamit aja Ibu. Iya. Ini nggak bisa lama-lama ya Bu. Sukses untuk CGP-nya ya. Terima Mudah-mudahan kasih, cepat Bu. beres dan Amin. hasilnya bisa ditularkan ke sekolah kami juga ya Bu. Amin, ya. amin, Siap. amin. Siap, insya Allah ya. Makasih ya Ibu. Iya, siap. Pamit ya Bu. Yuk. Assalamualaikum Ibu Rohaini. Sehat Ibu? Sehat, waalaikumsalam Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Luar biasa Ibu. Ibu Rohaini di sini sebagai pimpinan SD Negeri 1 Purajaya ya Ya Bu ya. betul. Yang merupakan SD unggulan yang ada di kebun Kabarnya betul. Tapi insya Allah bukan SD yang diunggulkan, tapi hanya sebagai rintisan ya. Perintisan SD unggulan. Oke, mudah-mudahan nanti ke depan jadi SD unggulan benar ya Amin. Bu ya. Terima kasih. Iya baik. Ini Bu maksud dan tujuan datang saya ke sini, yang pertama silaturahmi, yang kedua saya ingin melakukan wawancara Bu terkait di sini tugas Ibu sebagai pimpinan, Yes, karena kepala sekolah itu sebagai pemimpin pembelajaran ya Bu ya di sekolah. Jadi ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan di sini Ibu. Ini terkait dengan pengambilan keputusan sebagai seorang kepala sekolah. Ya. Jadi yang pertama Ibu, bagaimana cara Ibu mengidentifikasi kasus-kasus misalnya ketika terjadi masalah di sekolah itu, cara Ibu mengidentifikasi kasus tersebut yang merupakan kasus tersebut itu merupakan sebuah dilema gitu, menjadikan dilema bagi Ibu. Caranya Iya, seperti nah apa? yang membuat saya dilema di sini yaitu adalah kasus yang memang kedua-duanya sama-sama benar. Oh iya, ketika ketemu apa Bu tadi Iya, kasus kasus yang kedua-duanya ini adalah sama-sama benar. Sama-sama Iya, benar. jadi saya belum menjadi sangat dilema Iya, karena iya, mau benar. milih yang mana karena Oke, keduanya benar. iya bingung jadinya ya Bu Betul. ya, jadi dilema. Baik, oke, terima kasih. Selanjutnya Ibu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan bagi kasus-kasus yang dianggap Ibu dilema itu tadi? Yang pertama saya kolaborasi, kemudian identifikasi dulu, Identifikasi. kemudian observasi ke lapangan, Observasi Iya. lapangan. dan yang terakhir ya mengambil keputusannya dengan cara musyawarah Musyawarah. dan berkolaborasi dengan pihak-pihak yang ada di sekolah ini. Iya, jadi banyak pihak yang terlibat Iya, betul. nantinya dalam Jadi keputusan pengambilan tidak diambil oleh kepala sekolah sendiri, Oh. setelah diidentifikasi, setelah diobservasi ke lapangan, jelas nanti kan akan kita temukan kan mana nih Iya, yang memang benar harus sekali. Jadi nanti kita tahu bagaimana langkah pengambilan keputusan Betul. kita yang terbaik, Iya, gitu ya Bu, betul. dengan adanya kolaborasi. Iya. Oke. Kemudian Ibu, apakah ada langkah-langkah atau prosedur yang Ibu lakukan ketika Ibu menetapkan sebuah pilihan keputusan? Kalau prosedur tidak ada. Oh, tidak ada Jadwal prosedur tidak khusus. ada. Jadwal Tidak ada. Yang terpenting setiap mengambil keputusan dari setiap tindakan itu saya berpikirnya lebih matang, Oke. tidak sembrono, Baik. berpikir hati-hati, dan sehingga akhirnya kita punya keputusan yang terbaik. Oke, kalau seperti itu. Kemudian Bu, ada nggak seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini membantu mempermudah Ibu ketika Ibu akan menentukan sebuah keputusan? Kalau seseorang mungkin di sini tidak ada ya Mbak ya, Tidak ada. tapi saya berkolaborasi dengan semua dewan guru,
ketemu dengan semua warga sekolah di sini jika memang ada persoalan di sekolah, sehingga nanti kita akan mendapatkan hasil yang terbaik dengan hasil musyawarah. Oke, oh berarti tadi intinya dalam pengambilan keputusan Ibu dari hal-hal yang terjadi di sekolah ini, Ibu selalu mengutamakan kolaborasi tadi ya Bu ya, dan juga musyawarah untuk menentukan keputusan. Oke, baik Ibu, saya rasa sudah cukup ya Ibu. Kemudian di sini pembelajaran apa yang dapat Ibu petik atau pengalaman Ibu selama ini ketika menghadapi sebuah kasus-kasus itu ada pembelajaran atau pengalaman apa gitu? Ada Mbak. Yang pertama pengalaman saya kalau ketemu yang jika menemukan kasus yang seperti tadi ya, yang sama-sama benar. Jelas sangat dilema sekali bagi seorang kepala sekolah, karena seorang kepala sekolah tidak boleh mengambil keputusan yang sepihak, sehingga ada beberapa pihak yang merasa dirugikan, sehingga ya langkah saya kita kolaborasi, sehingga dari suara terbanyak mana yang diambil terbaik itu yang saya putuskan. Kemudian pengalaman yang lainnya ya saya belajar untuk segala sesuatu itu dikomunikasikan. Ya. Jadi saya sebagai kepala sekolah di sini merasa bukan sebagai pimpinan, bukan sebagai semua keputusan tertumpu pada kepala sekolah, tidak, tetapi kepala sekolah hanya memfasilitator kawan-kawan guru ya. Dan semua keputusan itu memang kalau sudah itu aturan juklak juknisnya kepala sekolah boleh memutuskan, tetapi ada beberapa keputusan yang memang harus berkolaborasi. Oke, luar biasa sekali. Oke, selanjutnya Bu, selama Ibu mengambil keputusan gitu, sudah menetapkan keputusan, ada nggak tantangan yang pernah terjadi? Ada, jelas seperti ada. Apa itu Bu? Beberapa keputusan yang pernah saya ambil ada pro dan kontra. Iya, ada jelas pro itu dan ada kontra. Ya, jelas. Saya rasa hal-hal seperti itu manusiawi. Tapi saya berpacu pada kebenaran dan kebaikan. Kalau memang itu kita rasa benar dan kita rasa baik, namanya manusia berbeda-beda. Yang pro dan kontra itu biarkan hak mereka. Tetapi alhamdulillah selama ini segala sesuatu yang saya lakukan di sini, alhamdulillah tidak ada kendala, dan setiap keputusan yang kita ambil, alhamdulillah selesai sesuai dengan rencana. Oke, luar biasa sekali manajemennya Ibu Rohaini sebagai kepala sekolah. Terima kasih. Oke Ibu, pokoknya ini terima kasih waktunya, terima kasih telah berbagi pengalaman hari ini. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Terima kasih juga Mbak Esti. Iya, saya pokoknya kalau misalnya ada kata-kata tadi yang kurang berkenan, saya mohon maaf ya. Sama-sama, mohon maaf. Iya, baik. Makasih Bu ya. Mari. Saya pamit ya Bu ya. Analisis hasil wawancara. Bu Wawang sebagai Kepala Sekolah SD Negeri 1 Ciptawaras menyelesaikan masalah menggunakan yang pertama, paradigma keadilan vs rasa kasihan atau justice vs mercy. Kemudian prinsip yang digunakan adalah prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. 9 langkah pengambilan keputusan yang diterapkan oleh Bu Wawang. Yang pertama, mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, yaitu nilai kebenaran, nilai keadilan, dan nilai kasih sayang. Yang kedua, menentukan siapa yang terlibat. Dalam hal ini, yang terlibat adalah kepala sekolah, wali kelas 6, wali murid kelas 6, dan 1 siswa kelas 6. Yang ketiga, kumpulkan fakta-fakta yang relevan. Fakta yang relevan yang terjadi pada kasus yang menimpa Ibu Wawang adalah adanya 1 siswa kelas 6 yang belum lancar membaca. Pengujian benar atau salah. Yang pertama, uji legal. Tidak ada pelanggaran hukum. Yang kedua, uji regulasi.
Tidak ada pelanggaran kode etik. Yang ketiga, uji intuisi, melaksanakan pengambilan keputusan berdasarkan aturan yang ada. Yang keempat, uji publikasi, jika hal ini dipublikasikan tidak mencemarkan nama baik sekolah. Dan yang kelima, uji panutan. Panutan akan membantu siswa sesuai dengan aturan yang berlaku. Selanjutnya, pengujian paradigma benar lawan benar, yaitu keadilan vs rasa kasihan. Yang kedua, melakukan prinsip resolusi, yaitu berpikir berbasis rasa peduli. Yang ketiga, investigasi opsi trilema. Dalam hal ini, adanya koordinasi dengan wali murid kelas 6. Yang selanjutnya, membuat keputusan, yaitu membantu siswa yang kesulitan belajar tersebut. Yang selanjutnya, refleksi. Keputusan yang diambil sudah yang terbaik untuk membantu murid yang mengalami kesulitan belajar. Demikian analisis hasil wawancara yang saya lakukan. Saya Esti Wahyuningsih, tetap semangat dan salam guru penggerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.